Halo. Nice to meet you, Nice to Kanisa. meet you. Apa kabar? Baik sekali. Hari ini hujan. Iya, gimana nih first time di Jogja buat promosi langsung kena hujan? Aku seperti disambut sama rezeki. Oh ya. Sorry. Tapi ya nikmatin saja. Kemarin saja. Baik. Sebelum langsung ke topik Kak, mau tanyakan kalau nggak salah Kakak kan mulai musik dari tahun 2020-an di awal-awal pandemi itu ya. Kenapa Kak Nisa milih ke musik? Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Gak. Kenapa ya? Nggak tahu. Musik tuh pasti jadi media aku dari kecil sih. Oh, Kebetulan kerjaan itu masih di sekitaran entertainment lah, sekitaran media. Tapi musik tuh pasti tempat untuk pulang, tempat paling nyaman gitu loh. berarti dari kecil emang udah suka musik? Iya, dari kecil emang udah suka musik. Sukanya tuh mendengarkan atau memang udah memproduksi? Produksi tuh baru 2021. Oh iya. 2020 baru pertama kali Baru nulis pertama lagu. kali. Sebelumnya tuh cuma nyanyi. Oke. Sebelumnya cuma nyanyi sih. Berarti produksinya ini sendiri atau ada Dua. orang-orang di baliknya? 2 EP pertama aku ngerjain sendiri. Oke. Recording, mixing, mastering itu sendiri. Sendiri? Cuman nih yang pas album ini yang bulan kemarin baru rilis tuh baru dibantuin sama teman-teman. Akhirnya ketemu teman-temannya. Iya. Nah ini kan aku juga sempat ngulik-ngulik ya tentang Kanisa. Kalau sebelumnya itu juga bekerja sama dengan produser David Halim. Nah ini gimana nih waktu itu kok bisa kenalan sama produsernya gitu? David itu ketemunya tahun kemarin. Oh tahun kemarin? Iya, kita baru banget ya? ketemu tahun kemarin karena kita punya satu teman yang mutual. Terus kita pertama kali kerjain lagu ada judulnya Love is a Crime. Itu proyek pertama kita bareng. Itu belum ada pikiran untuk membuat album bareng si David. Tapi setelah lagu itu naik dan kita berdua suka dan workflow-nya pas untuk berdua. Jadi akhirnya ya udah aku ngajakin dia mau bikin album bareng nggak? Oke? Iya. Langsung jadi Ya, oke. deal. Akhirnya kita rilis. Dia produserin semua lagu di album 8 lagu itu. Dan ada di track nomor 2 itu sama Agustin Undari. Itu kita kolaborasi. Itu juga ketemu dari David. Berarti emang dikenalin sama Iya. David Halim dulu? baru? Lumayan lah. Kita ketemunya nggak sengaja gitu Nggak loh. sengaja. Berarti baru banget di 2023? Bener, Oh, 2023. Berarti sebelumnya pas zaman masih 2020 kan udah mulai corona tuh kan ya Kak? Nah itu belum ketemu sama David Halim berarti? Belum. Belum ya? Berarti baru Baru Masih solo banget. itu ya? Masih Masih solo. sendiri banget. Jawa Tengah ya. Sorry. Oke, boleh. Sorry. Kalau aku denger lagunya yang di Sumatu saya kan ada yang lumayan kenceng itu yang nggak kenceng juga sih tapi beatnya lumayan dek lumayan itu ada yang slow juga. Bikin album ini tuh inspirasinya dari siapa sama aslinya genrenya apa sih? Genre tuh folk pop. Pop. Awalnya tuh folk doang. Cuman karena kuping David kan kuping pop Iya, pop iya. populer gitu ya. Terus akhirnya dia ngebantuin buat nge-shape-nya sih. Terus ada satu lagu yang lupa track nomor berapa ya yang judulnya What a Shame. Itu lagu tersusah yang saya tulis. Karena mostly yang aku tulis tuh temponya lambat. Iya, Karena benar-benar. folk yang liriknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena rata-rata lirik intimate yang emang terjadi di aku sendiri gitu. berarti relatable banget. Iya. Cuman pas yang di What a Shame tuh karena kata David lagunya jangan yang lambat dulu dong. Temponya
itu harus pas lagu itu tuh kita harus ngulik, nonton workshop di YouTube tentang gimana cara nulis lagu cepat. Akhirnya kayak belajar lagi. Jadi selama hampir 2 tahun berjalan bareng David tuh banyak belajar juga. Malah jadi kayak nonton teori-teori musik ya, agak PR sih. Kayak Tapi kuliah ya? iya kayak kuliah. Karena aku kan nggak ada basic musik untuk di edukasi Iya, gitu. iya, benar-benar. Kalau Jadi- David kebetulan dia kuliah musik jadi membantu. Jadi dulu buat musik ya otodidak aja. Iya, autodidak. Auto tidak. Oh, sorry. Autodidak. Tapi genre favoritnya Kak Anissa itu apa sih? Apakah emang folk atau aslinya suka yang punk? Yang Sebenarnya ya. Enggak. Dengerin apa ya? Aku bisa dengerin apa aja lagi. dengerin apa lagi? Tapi folk itu karena mungkin untuk penulisan aku enaknya di folk ya. Karena aku kan biasanya gitar. Oh, iya. Jadi lebih mudah. Tapi kalau dengerin bisa dengerin Apa aja? nggak apa aja juga sih. Pop folk atau enggak ambience folk. Tapi masih ada folknya. Tapi beberapa minggu ini dengerin Sabrina Carpenter. Oh. Sabrina. Agak ini ya. Agak melenceng ya. Iya, melenceng. Tapi Sabrina emang Carpenter. folk tuh paling nyaman lah ya buat Paling Kak Anissa. nyaman. Kayak menemani hujan kan. Ya Pasti, jangan pasti. apa dengarkan. Oh, sorry. Hard selling ya. Iya, hard selling banget. Sorry ya. Nah ini by the way kan aku juga udah mulai cari tahu juga nih kayak di album yang terbaru di Kanisa kan judulnya So Much to Say dan itu ada 8 track juga. Tell me dong buat sobat suara juga nih, tell me about the story sama kayak aku juga pengen tahu vibe di lagu ini tuh mostly kebanyakannya apa gitu. Vibe-nya itu kalian capek nggak sih berada di umur 20-an? Waduh. Oh ya, sorry. Kehidupan itu dilemparkan ke kalian. Jadi lebih kayak struggle anak-anak yang dipaksa dewasa sih. Karena keadaan mungkin. Kayak aktivitas dewasa seperti belanja bulanan. Ya. Kalau nggak di motor nangis karena capek, macet gitu kan kita harus kerja. Kalau nggak, tapi ada beberapa kejadian yang spesifik sih. Kalau di album kayak salah satunya aku kena PHK tahun kemarin. Terus ada juga yang sama Randy Pandugo itu Lost House. Kebetulan tuh rumah aku tuh kegusur. Jadi emang ada beberapa kejadian spesifik di situ. Makanya karena so much to say karena emang banyak aja yang mau diobrolin gitu. Mungkin nggak semua orang kena gusur ya. Mungkin nggak. Cuman aku ngambil sisi sentimentalnya buat kita tuh nyari rumah tuh susah, ternyata bisa juga kehilangan rumah perasaannya. Kayak gitu paling. Jadi itu benar-benar tentang rumah ya. Tentang rumah hilang. Iya, rumah yang hilang. Berarti kalau aku denger-denger di albumnya kan ada yang ngomongin tentang orang tua juga. Itu overall emang ceritanya dari kakak semua. Iya, kebetulan ayah tuh berpulang 2019 dan nggak tahu ya lagu setiap karya yang aku bikin di 2 EP kemarin tuh pasti ada. Satu lagu tuh pasti ada ya tentang ayah. Terus yang album akhirnya ada juga, tapi itu juga random. Karena lagu itu tercipta karena aku habis beli baju Nasar penyanyi dangdut. Jadi dia, gue nggak tahu deh ada yang jualan baju, baju atau baju Inul nggak sih? Baju Inul yang ada gambar Inul. Oh iya ya. Iya, tahu kan? Vintage. Iya, benar vintage desain gitu. Nah, kemarin tuh akhirnya beli itu. Awalnya beli satu, itu tuh buat hadiah ulang tahun abang aku. Tapi ternyata aku punya abang 2, yang satunya malah kok dia doang yang dibeliin, gue enggak. Akhirnya kita beli 3, kita semuanya kembaran. Terus kayak kenapa Nasar? Karena akhirnya inget waktu abis beli 3. Oh iya, jadi tuh dulu si ayah tuh suka nonton ini
Nasar di dangdut akademi. Iya. Malam-malam gitu kan nyanyi seperti mati lampu kan aneh ya. Iya, jadi akhirnya ada liriknya kok tuh. Ada partnya di lagu Seperti itu. Mati lampu gitu. Tapi di Inggrisin sih. Oh iya, di Inggris. Iya, so far di Inggrisin. Harusnya iya. Dimasukin berarti seberkesan itu ya. Seberkesan itu karena kalau nggak beli baju itu mungkin lagunya nggak ada. Oh. Kayak gitu. Bener. Karena Terima baju kasih untuk Nasar. Nasar. Terima kasih untuk Nasar, boleh official merchandise. Terima kasih. Bikin album pasti susah. Susah. Apalagi 8 lagu. Susah apa sih, Kak? Awalnya ada 10 lagu. 10 Terus lagu. nggak sih, awalnya 12 lagu. Terus kita dengerin lagi karena tuh lagu-lagu yang udah ditulis dari 2020 kan. Oke. Pasti harus ada yang semakin banyak kita nulis lagu semakin apa sih namanya? Kayak similar gitu ya. Iya, kalau enggak semakin bagus lah, semakin lama iya, semakin iya. bagus gitu. Karena tuh lagu-lagu yang udah ditulis sudah lama, yang masih baru nulis. Oh. Kalau dibandingin sama yang sekarang pasti bagus yang sekarang dong. Iya. Karena skill kita kan naik ya. Improve. Nggak turun. Masih improve. Jadi ada awal 12 lagu, di-cut jadi 10 lagu. Terus dari 10 lagu kita cut ke 8 lagu. Akhirnya Dari 8 lagu, 4 aku buang. Jadi sisa 4 lagu. itu Jadi 4 lagu berikutnya aku tulis oh, baru. Oh. Jadi emang nulis 12 lagu udah dari lama. Iya. Akhirnya ke seleksi jadi 4 lagu, Iya, seleksi. tambah lagi 4. Iya. Oke. Proses buatnya gimana itu? Sama Kak David tadi. Karena kalau nulis lirik dan nada masih aku. Jadi kadang misalnya aku bikin demo dulu nih. Iya. Udah ada musiknya, baru aku kasih. Dan untungnya kita masih online. Oh, iya. Karena rumah David sama rumah aku tuh jauh. Harus 2 jam menempuh. Iya. Dia di Karawaci, aku di Priok kan. Oh, di Karawaci. Iya, agak PR ya Kak ya. PR ya Karawaci lagi. Iya, PR. Kalau tiap hari kesana kan aku mati di jalan gitu. Jadi kita mesti online, chatan, telepon. Terus aku bikin dulu demonya dari awal sampai akhir. Kadang David, kita lempar-lemparan data, David ngirim lagi kayak gini enggak. Kalau enggak, aku ke rumah dia buat bikin kayak apa sih? Kalau di skrip kan bilangnya draft ya. Iya. Jadi nanti kita tinggal retake instrumen doang kayak gitu. Kadang kayak gitu. Dia nambah-nambahin, kalau enggak misalnya refnya kayak tambahin deh. Kita tambahin 4 ref gitu. Berarti nggak mesti kakak yang nulis atau David harus yang nulis. Jadi dibagi gitu ya. Iya, tapi kalau nulis secara keseluruhan masih aku sih. Masih Kak. David melengkapi sih di situ. Berapa bulan tadi bikin itu? Kita tuh mulai di bulan Maret tahun kemarin. 2023. Maret 2023. Akhirnya Rilis baru Oktober tahun ini, 2024. Wah, capek. 8 lagu, capek. Capek. Album ini tuh aslinya dibuat sama Kak Nessa itu buat siapa sih? Apakah ada spesifik untuk kayak apa atau buat siapa? someone spesial. Enggak. Pencapaian mungkin ya. Berarti untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri. Karena album tuh nggak mudah ternyata. Apalagi aku kan musisi independen ya. Untuk membuat album itu kita harus ngebuang waktu, ngebuang uang, ngebuang apa lagi ya? Ya banyak lah pengorbanannya gitu. Dan terbitnya si album ini jadi kayak ngebuka rezeki aku lagi gitu loh. Iya, benar. Terus aku nemuin beberapa tahun ke belakang, aku nemuin kalau misalnya aku tuh suka nyanyi di panggung. Oh. Euforianya di panggung gitu. Dan kalau misalnya aku hanya membawakan beberapa lagu yang udah aku rilis, yang di 2 EP sebelumnya, itu kayak kurang deh, aku perlu lebih deh. Berarti aku mau adrenalin itu. Jadi that's why si album ini terbuat, udah dirilis. Terus kayak lagi ngeplan buat tour juga. Semoga
terrealisasikan, amin, Amin. di tahun depan. Berarti suka di musik tuh pematiknya gara-gara manggung. Iya, Sebelumnya Korea. masih setengah-setengah atau belum full? sebelumnya kayak rilis, udah rilis, gitu ya? iya bikin rilis. Terus kayak pas di panggung, seru juga ya. Ya. Apalagi kayak kalau udah di panggung gitu kan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Iya benar-benar. Ya kalau misalnya secara acara oke kita bakal ya udah nyanyi, ada penonton. Kan kita nggak tahu terjadi apa yang kejadiannya. Kayak yang tadi. Iya kayak Apa yang terjadi tadi? majreng. Kita nggak tahu. We never Itu sih. know. You never know. Nah ini menurut Kanisa sendiri nih, di album So Much To Say itu sama album yang sebelumnya ada nggak sih kayak kesusahan sendiri, entah itu dari menemukan liriknya atau nemu idenya gitu? Mungkin susahnya pada saat mencari mau lagu seperti apa ya pas nulis. Karena kalau yang dua EP sebelumnya kan emang stok lagu udah lama, jadi kita nggak nyari. Aku nggak nyari lagi. Tapi ini yang si album ini lebih mudah sih pengerjaan daripada yang sebelumnya karena ada David. Oh. Ada David. Jadi aku punya second opinion gitu loh. David, ini kayak gini nggak? Atau ada yang di ini nggak sih? Ada yang di cut nggak sih? Kadang ya kita tuker-tuker gitu. Lebih dia membantu banget sih. Walaupun aku harus kuliah 3 SKS di YouTube ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi pematik Kak Nisa untuk membuat lagu, album itu apa? Kenapa nggak single dulu? Apa tiba-tiba langsung album? Nggak ada? Atau ada ajakan dari luar atau memang? Aku kayaknya kalau album? misalnya mau rilis lagi aku rilis loh. Ada. Oh ada. Karena kadang tuh apalagi tahun-tahun kemarin ya, lagu bagus tuh banyak yang aku tulis. Oh. Aku banyak nulis lagu bagus, menurut aku bagus. Iya. Terus kayak langsung aku bikin demonya pun proper. Mau rilis juga nggak apa-apa. Karena kadang aku habis bikin demo udah bagus, terus diem, aku panik sendiri. Kayaknya rilis sekarang deh. Kayak gitu. Iya. Kayaknya kalau lagu ini aku doang yang dengerin kayaknya enggak deh, kayak orang harus mendengarkan. Sayang ya. Iya, kalau yang aku bikin tuh bagus kayak gitu. Berarti tipenya Kanesa tuh yang nggak bisa diem. Sebenarnya iya. Harus bikin lagu terus. Iya, apalagi kayak kalau udah 2 bulan, udah lagi nggak rilis 2 bulan 3 bulan. Ya, harus bikin. Wah aku ini kayak panasan gitu, kesurupan kan. Kok kita nggak rilis? Tapi ya? ada nggak di titik kepepet, nggak dapet ide lagu apapun gitu? Ada. Terus solusinya gimana kayak gitu? Pergi mencari pengalaman. Mencari cinta. Nanti album barunya jadi Falling in Love. Iya, Falling in Love. Aku sebenarnya Taylor Swift, sorry. Biasanya ini sih, jadi kita kalau di khususnya yang base Jabodetabek, ada satu tempat namanya Ear House. Itu yang punya Mbak Enda sama Mas Reza, Enda and Reza, kalau tahu. Oh, Enda and Reza. Ya, Nah, dia punya satu cafe, cuman mereka tuh punya beberapa acara mingguan gitu, kan buat songwriting. Oh iya. Ear House Songwriting namanya. Nah, kadang tuh aku kesana buat dengerin doang. Ya pulang dapat lagu kayak gitu. Dapat lagu di jalan. Kayak seminar gitu berarti atau Apa sih kayak kelas-kelas buat Iya. siapa aja yang mau belajar songwriting yang mau. sih. Sekarang di situ sih. Pasti dapat inspirasi. Balik lagi ke yang ngomongin manggung tadi. Best stage Kak Nisa tuh apa sih? Apa? Katanya pernah manggung. Best stage yang pernah dirasain Kak Nisa. Stage terbaik, panggung terbaik. Masih panggung pertama sih sebagai Anissa di 2022. Aku ada kesempatan manggung di PRJ. Karena di 2022 itu pertama kalinya PRJ ada lagi Itu PR. setelah Covid ya. Jadi tuh penuh banget. Mungkin yang nonton tuh kayak ada 1000 deh. Oh, berarti setelah Covid akhirnya ada konser lagi dan di situ. Di situ Akhirnya kebetulan. rame. Dan waktu itu kebetulan banget setelah aku tuh Pamungkas. Jadi penuh. Iya. Penuh sekali. Terus kayak aku nggak pernah main band full band sebelumnya. Tiba-tiba harus full band. Dan itu panggung pertama. Panggung pertama. Itu gimana? Feel-nya gimana feel?
pilih. kanan kiri. Nervous kan? Kok kita di sini? Tapi ya udah ngalir aja. Tapi ya udah ngalir aja, dan itu yang ngebuka mata batin lah ya, mata batin gitu. Akhirnya dari situ jatuh cinta lah gitu. Iya, terus-terusan. Ya, oke. Itu sih. Nah, ini kan aku juga tadi dengar dari Kanisa kalau sebelumnya Kanisa ini di album yang terbaru udah collaboration bareng Randy Pandugo sama Agustin Undari. Nah, itu gimana rasanya nih Kak? Kan Randy Pandugo siapa sih yang nggak tahu Randy Pandugo gitu? Siapa sih yang nggak tahu Randy Pandugo gitu? Jadi gimana feel-nya? Terus kayak kenalnya kan juga dari Kak David juga nih. Nah, Ya. bukan? Kenal di Instagram. Hah? Serius? Iya, random. Oh, dari ini bukan? Aku sempat ngulik di Instagram kakak tuh kayaknya Randy sempat komen gitu. Aku pernah cover lagu dia. Oh, iya. Kita kenal. Oh, kenalnya dari situ berarti. Random, iya. Random ya dari Instagram. Akhirnya Ya, yang ngajak tahun siapa itu? 2020 kayaknya tuh. Aku yang ngajak. Berani banget anak ini. Wow. Berani. Iya. Dan akhirnya dia juga mau. Terus gimana itu? Ternyata orang gampangan banget. Jadi 2000, aku tuh baru pertama kali rilis kalau nggak salah di 2021. So aku cover lagu dia kan. Lagu yang mana ya? Lupa, dia rilis EP juga waktu itu. Terus aku suka. Aku cover, follow back. Follow back. Terus karena kadang tuh aku suka nonton artis-artis yang emang aku suka live gitu kan. Akhirnya kita ketemu in real life pada saat dia lagi kayak tour kecil-kecilan gitu. Lupa deh itu tour atau pokoknya dia manggung. Terus gue dateng, terus ya udah, nanti kalau ada kosong kita nulis bareng ya. Oke. Tapi kan jadwalnya agak gila ya. Iya, benar. Terus tahun kemarin apa ya, aku ajakin tuh, bang, sorry banget ganggu. Iya. Itu ngecatnya tuh ditulis di notes dulu sebelum dikirim. Kayak mau ngechat dosen ya. Iya, ngechat dosen, hati-hati. Ya. Bang, sorry banget ganggu. Gue tuh lagi mau bikin album. Enggak, waktu itu masih single kan. Oh. Bilangnya single karena emang satu lagu doang kan. Kira-kira lu mau ngisi vokal dan gitar lu nggak di lagu gue? Ini demonya ada sih, lu mau dengerin dulu nggak? Oh boleh, gas, mau. Hah? Langsung dibalas itu. Gue nulis di notes itu 2 hari sebelum gue kirim. Gue harus menanyakan ke teman-teman dulu. Di print dulu ya itu? Enggak, untungnya enggak. Ini sopan gak sih bahasanya gitu kan? Soalnya aku ceplos-ceplos kan. Yeah. Ini sopan gak? Ini kalau lu baca ini, lu merasa terpaksa nggak gitu kan? Apa gue maksa banget gitu? Enggak, akhirnya kita kirim. Gue kirim, gas, dia bilang gitu kan. Hah, gas. Dari semua kata-kata itu, ada membalasnya dengan gas. Gitu. Gas. Iya, gas. Oke. Akhirnya kita email-emailan, dan itu tuh ada 3 kali ganti lagu apa ya? Oh. Terus juga. dia tetap, yaudah mana aja, slow kok. Oh. Lu nggak mau dengerin dulu gitu ya? Udah gampang kok, mau kok gue, gas. Yaelah. Berarti ganti lagu itu Randy Pandugonya udah mengisi kah atau Belum. Masih Berarti dengerin. keputusan dari Kak Iya. Nisa untuk mengganti. Ada 3 lagu, iya 3 lagu kemarin dikirim, akhirnya lagu yang ini, Lost House itu. Dipilih Lost House. Iya, itu random sih, kita ketemu di IG doang. Iya padahal. Ah. Makanya aku sempat kayak ngulik Instagram kakak nih, kayak oh kenal Randy Pandugo gitu. Oh ternyata malah kenalnya dari Instagram gitu. Instagram. Ada beberapa musisi juga yang aku kenal di Instagram. Dari Instagram. Agak Random ya berarti. Berarti memang random. Nah kalau di Lost House yang bareng Randy Pandugo itu kan awalnya 3 nih kak. Nah kenapa Lost House yang dipilih? karena awalnya malah nggak kepikiran Randy waktu itu. Oh. Cuman aku kirim ke produser kan. Fit nih dengerin deh. Ini kayaknya lagu yang berikutnya deh gitu kan. Yang bakal kita kerjain, terus dia bilang, kok gue mendengar Randy ya di situ.
terus dengerin lagi. Lah iya. Maksudnya Bisa esin gitu ya? mendengar Randy tuh Vibe-nya vibe-nya kayaknya ini Randy bisa deh gitu Dari kan. feeling gitu Sih kayak, pas denger lah iya bener. Akhirnya terjadilah. ini. Terus kita recording ke studionya Randy. Dan aku sama David duduk sini, Randy di situ depan komputer. Aku sama David kayak lihat imam lagi sholat. Guru besar ya. Kayak Guru guru besar besar. Guru besar. Ingat banget muka David kayak, lo kenal dia di mana? Excited ya, Iya. berarti dia excited banget. Instagram. Terus dia si Randy lagi ngisi gitar. Terus ngeliat David kita senyum-senyum. Ini tuh juga salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan musisi besar ya, ngover lagunya dulu terus coba follow-followan. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Coba abis ini Bruno Mars atau Agak susah. enggak susah. Kita lokal dulu guys. Lokal dulu. Kejauhan. Tapi lihat Randy kerja ya. Oh, magis sih. Gimana itu? Aduh, Work Nggak. hard banget. dia ngisi. Kita tahu kan dia emang pemain gitarnya handal. Iya. Cuma pas Oh, liat bener-bener. depan mata waktu dia lagi ngulik-ngulik tuh kayak, God, jago banget nih orang berarti. Berarti langsung kayak speechless gitu gak sih, Kak? Speechless. Wah, itu Beneran depan mata kayak lihat langsung. dosen besar. Iya, guru Oh, besar soalnya. Guru besar kayak, Randy isi lagu gue. Oh my god. Tapi awalnya jadi kayak, oh nggak nyangka ya, jadi bisa collab bareng sama Randy Pandugo. Iya, iya. Kalau misalnya sama Agustin Undari tuh gimana, Kak? Jadi Apa Agustin sama Undari juga? itu dia itu sebenarnya kebanyakan di belakang layar. Di belakang ya. Dia aslinya penulis lagu juga, cuman mostly vocal director dia. Oh, vokal director. Terus aku emang suka dengerin suaranya sih, vokalnya bagus banget. Dan dia itu gimana ya bilangnya? Pokoknya suara dia sama suara aku tuh kalau kamu dengerin di lagu di track 2 itu, In August itu hampir mirip. Dan suara aku kan vibranya agak dikit ya, maksudnya bukan vibra yang kayak Beyonce. Enggak, bukan Beyonce. Pokoknya kita punya satu sentimental yang sama. Karena dua-duanya aku perasa dia perasa gitu. Terus pas kita tukar-tukaran lirik tuh kayak, dan aku ngasih demo ke dia, oh my god ini udah bagus, kenapa lu harus ngajak gue? Ya nggak apa-apa, kenapa gitu kan. Akhirnya dia isi, dan pas dia again kita mostly online, karena dia juga di Karawaci. Iya. Banyak ya Karawaci ya. Jadi Agustin dari David Halim itu di Karawaci. Karawaci. Aku sendirian di Sibuk. Jadi kita lempar-lemparan data. Terus pas dia ngirim balik lagi kayak, hah bisa gini ya gitu ya. Iyalah bisa gitu. Oke, ya udah. Akhirnya ya udah jadi August gitu. Terus kan kayak again perasa sih. Terus tanpa aku bilang aku mau lagunya kayak gimana, dia ngerti. Dia deliver gitu. Jadi langsung kayak, oh paham gitu. Iya. Itu orang gila sih. Tapi mungkin bisa jadi karena warna suaranya juga sama nggak sih, Hampir Kak? sama, Makanya iya. jadi apa ya? Jadi kayak in the same vibe, jadi nyambung gitu. Iya. Tapi kakak pengennya kerja sama siapa ya nextnya? Bruno Mars enggak? Waduh. Kalau Apa dapat sih, Habis kesempatan, apate langsung. ini aja deh musisi favorit kakak yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia lah. Randy Pandugo. Oh, masih Randy Pandugo. Udah kan, satu kan? Iya, ada lagi. Randy Aditya. Oh, ada dia Iya, Aditya. iya, Wah, iya. itu lagi sih. 2. Udah tuh. Udah kalau misalnya udah sama Randy, ada Randy udah. Kelar ya. Udah kelar ya. Elah, apa tuh Bruno Mars? Sukanya lokal. Lokal. 2 orang itu sih. Oke. Dan ternyata yang waktu aku cover lagu Randy di 2021 itu yang produksinya si Teddy. Oh. Jadi emang kuping Teddy tuh emang gila ya. Emang gila. Tapi di Karawaci ya. Teddy tuh Iya, Tangerang. Tangerang. Di Karawaci itu siapa? Tangerang banyak ya. Karawaci juga. Musisi itu pada Tangerang sih. Iya, maksudnya kebanyakan Tangerang. Jadi kalian kalau yang mau ke Tangerang
banyak musisi di situ. Brad Pitt juga di situ. Sorry. Banyak gudangnya di Tangerang. Iya, gudang. Nah ini buat Kanisa sendiri nih, list track di album ini yang menurut kakak wajib banget didengerin sama sobat suara, kira-kira apa? Kalau yang sekarang, sebenarnya kalau ditanya favorit yang mana, gue nggak tahu ya. Ini ya, mungkin kalau yang cocok buat didengerin sekarang tuh yang This Is Where I Leave You. Itu tuh yang tentang bokap, ya tentang ayah. Karena kita kemarin 13 atau 12 November sih yang buat hari ayah. Ya mungkin paling deket itu sih. Kayak itu fresh banget lagunya deh. Tergantung momentum. Tergantung momentum. Tapi ya kalau mau sedih-sedih tapi hujannya pas gitu dengar gitu. Kalau enggak kayak misalnya ada dua sih, satu lagi tuh ada Hold One More Time, lagu track terakhir. Ya kalau misalnya capek sama ekspektasi kedewasaan ya silahkan dengarkan kayak gitu. Jadi memang almost tracknya itu kebanyakan ditujukan untuk umur 20 banget. Iya, yang kamu harus kerja mencari uang, mencari jodoh, dan kamu harus sukses membeli rumah dengan kredit 25 tahun. Berarti tapi overall emang tentang hidup ya? Iya, tentang hidup. Kamu harus membuang uang ke Bali untuk healing ya. Trip-trip ke Bali. Satu pertanyaan terakhir sebelum closing, Kak. Apa tuh? Alasan untuk sobat-sobat suara mendengarkan lagu kakak itu apa sih? Kenapa harus mereka mendengarkan? Kalau kalian mau relate sama yang lagi kesusahan dalam kehidupan, boleh dengerin. Kalau yang kebingungan tentang hidup mau kemana, dengerin biar tambah bingung. Iya, tapi ya sebenarnya album ini tercipta juga mau ngasih tahu ya kalau kalian bingung ataupun lagi kesusahan dalam hidup ya nggak apa-apa. Semua orang gitu. Ini adalah manusiawi, kemanusiawian. Kalau misalnya ya Gen, misalnya di PHK, walaupun nggak semuanya kena PHK, tapi mungkin feelingnya sama, kejadiannya beda, suasananya dan situasinya beda, tapi ya feelingnya pasti sama. Kita manusia guys. Jadi ingin menyampaikan pesan kalau ya semuanya mengalami hal-hal yang iya, sulit. semuanya mengalami. Oke, luar biasa sekali. Duh, jatuh. Terima kasih untuk Kak Nisa udah datang, udah main ke kantor Suara Jogja. Pokoknya sukses selalu buat albumnya. Betul. Semoga next album lagi bisa datang ke suara.com lagi. Bisa main-main mampir-mampir lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Bincang-bincang dengan Kak Nisa. Bye. Electrical things that hurt you before. Feel terrified to know what exactly happened to you. Thanking the stars for all I've done. Ooh. Feeling so strong after I drank these 4 shots. Adrenaline's running wild. Heart pumps so fast to say it hurts. My brain is foggy with the turn. Feeling so brave to say the words. I love you, I do. I love you, I do. Feels like I'm getting heart attack. I don't know where the hell I'm at. My is foggy with the dirt. Feeling so brave to say the words. Travel so far to nothing for me. Feel all over the place after something happened to you. Thanking the stars for all
I've done. Ooh, feeling so strong after I drank these 4 shots. The booze enough to give me strength. All of it that can't be changed. Heart's already complicated. Everything went back to 0. Nothing. Ooh, I just want to say I love you. I do. 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 Electrical things that hurt you before. Feel terrified to know what exactly happened to you. Thanking the stars for all I've done. Ooh, feeling so strong after I drank these 4 shots. Adrenaline's running wild, heart attack. Heart pumps so fast to see it hurts the hell I'm at. My brain is fucking weak to turn. Feeling so brave to say the words. Ooh, I love you. I do. I love you. I do. Ooh, I love you. 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 I do. Julep, 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 julep.